Shalom, selamat siang. Shalom. Duduk juga nggak apa-apa nih kalau mau duduk. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang dalam ibadah hari ini, hari Jumat 18 Oktober 2024. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Selamat datang juga kami ucapkan kepada Pak Mario dan tim. Terima kasih Pak sudah bisa mengisi acara kami hari ini ya Pak. Sekaligus kami ingin juga menyapa kepada Bapak Ibu yang sudah ada bergabung di Zoom hari ini. Apakah suara saya sudah masuk? Ya, terdengar. Oke, baik Pak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul hari ini Tuhan, siang ini dalam keadaan sehat-sehat Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami Tuhan sudah akan memulai Tuhan acara ibadah kami yang sudah kami persiapkan Tuhan dari hari sebelumnya. Biarlah Tuhan hanya Tuhan saja yang pimpin dan sertai ya Tuhan acara kami ini Tuhan dari awal hingga selesai nanti. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk mungkin teman-teman kami, rekan kami Tuhan yang dari manapun berada Tuhan, yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan menuju ke tempat ini. Biarlah Tuhan yang sertai, biar Tuhan yang pimpin Tuhan supaya mereka bisa cepat menyusul ke sini Tuhan. Biar Tuhan yang sertai juga selama mereka di perjalanan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami kirimkan doa kami ini Tuhan yang kami tahu Tuhan masih sangat jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja. Amin. Baik Bapak Ibu, kami persilakan untuk waktu teduh. Waktu teduh selesai. Baik, selanjutnya kami persilakan dari tim Gereja Tiberias Indonesia untuk melayani kita semua. Silakan Pak. Shalom semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Saya akan bacakan ayat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam Mazmur 100 ayat 4 sampai 5, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari saya undang untuk jemaat Tuhan, saat kita boleh bangkit berdiri. Boleh salam kanan kirimu dengan senyum yang terbaik. Kanan Tuhan itu sangat baik. Dengan hati yang bersyukur, sambil bertepuk tangan.
hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Bersuka sebab Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Masuki depannya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku, oh Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Ku bersuka sebab Dia hirangkanku. Satu pujian lagi kita naikkan kepada Tuhan. Dan ini janji kita, dan ini iman kita pada Tuhan. Hati kita percaya bahwa Tuhan yang selalu melakukan setiap kita. Tuhanlah kekuatan dan masmuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Suara terbaik kita dari awal dari pujian ini, Tuhan membuat ada masmur. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
tadi. Bersama kita akan menikmati hadirat Tuhan, kita mengucap syukur, kita telah memuji Tuhan, bertepuk tangan, bersorak-sorai bersama dengan saudara seiman kanan kiri kita. Dan tiba saatnya kita boleh pejamkan mata kita di hadapan Tuhan, kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bila kita menikmati hadirat Tuhan, karena hanya dalam hadirat Tuhan ada ketenangan yang kita terima. Karena dalam hadirat Tuhan ada sukacita yang Tuhan berikan. Bahkan ada kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari bersama kita bersatu dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk momen pada siang hari ini Tuhan. Engkau mengumpulkan setiap kami Tuhan di tempat ini Bapa. Engkau menggerakkan hati kami untuk bersama-sama kami berkumpul, bersekutu di tempat ini Tuhan. Ini bukti kami berserah penuh padamu Tuhan. Kami mau menaruh harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa sampai detik ini kami masih boleh bernafas. Kami masih boleh percaya sama-Mu Tuhan untuk bekerja dan untuk melayani Tuhan. Ini bukti nyata bahwa Engkau sungguh mengasihi kami. Ini bukti nyata Engkau sungguh merawat setiap kami sampai saat hari ini Tuhan Yesus. Dan biarlah Bapa pada siang hari ini kami rindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus berkuasalah dalam hati kami Tuhan. Roh Kudus bekerjalah sebebas-bebasnya atas ibadah kami ini di tempat ini maupun yang di streaming Tuhan. Urapi setiap kami satu persatu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau nikmati hadirat-Mu. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih kemuliaan yang meriah untuk anak kita. Beri tepuk tanganmu untuk Tuhan Allah kita. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Yang menopangku, yang menopangku. kita di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, Jangan lepaskan. jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah, Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
bersama ini. Kau boleh naikkan doamu pada kita. Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan ada di samping kita. Dan Tuhan siap dan mau mendengarkan setiap doa-doa kita. Di waktu sekali lagi untuk naikkan doamu di hadapan Tuhan. Karena percaya Kau yang berjanji setia Tuhan dalam kehidupan kami, dan pengharapan kami selalu ada di dalam. Sama-sama kita menaikkan pujian ini, dan biarlah ini menjadi doa setiap kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Karena aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari kembali saya undang jemaat Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri. Kita akan sambut firman Tuhan. Sama-sama kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi Tuhan untuk kehadiran yang kami rasakan. Dan tiba saatnya Bapa, kami mau siapkan hati kami mau duduk diam, membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kerinduan kami, Kau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Mario Marcelo, penuh urapan daripada Tuhan, penuh hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan, dan mendidik setiap kami Tuhan Yesus. Sehingga kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama ketika kami datang. Kami pulang, kami membawa kabar baik. Kami pulang, kami membawa sukacita penuh daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyiapkan hati kami untuk mendengar firman. Haleluya, amin. Mari kita berikan pujian, bagikan bejana siap diberi. Bagaikan bejana siap
di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan salibmu dalam setiap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Mari siapkan hati kita. Memuliakan nama-Mu, memuliakan, sama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Sebelum kita dengar firman, satu hati kita doa. Hamba menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau tempatkan di Kementerian Perindustrian ke dalam tangan Tuhan. Untuk siang ini disegarkan kembali, dibaharui, diberi yaitu urapan yang baru, diberi energi yang baru, diberi kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Maka apapun yang menjadi beban, apapun yang menjadi kekhawatiran, kecemasan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami dengar firman. Firman Tuhan adalah kuasa, bukan sekedar perkataan. Maka siapapun yang dengar di siang hari ini, setiap anak-anak-Mu di Kementerian Perindustrian, tidak satu orang pun dilewatkan, semua diberkati Tuhan. Tuhan yang tahu apa yang sedang kami hadapi, apa yang sedang kami jalani, dan kami percaya firman Tuhan akan memberi kepada setiap kami berkat yang baru. Urapi kami Tuhan, berkati kami siang ini lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, puji Tuhan. Kita boleh tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat buat Yesus kita. Puji Tuhan, senang boleh berjumpa dengan anak-anak Tuhan di Kementerian Perindustrian. Saya percaya anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, amin. Juga yang gabung di Zoom, senang boleh melayani setiap kita. Kalau gak keberatan boleh tengok dulu kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus sayang kamu gitu, kasih tahu. Amin, haleluya. Amin, Tuhan Yesus sayang kita, amin. Kalau nggak keberatan sekali lagi tengok, bilang kamu kelihatan tambah keren gitu, amin. Bilang awet muda gitu ya, amin. Bilang tambah kelihatan kurus gitu, dietnya berhasil kayaknya. Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Saya percaya siang ini Tuhan mau kuatkan kita, Tuhan mau teguhkan iman kita. Judul khotbahnya sebetulnya The Greater Grace, tapi ini di hari Minggu saya tulis The Greater Kindness of God, atau kebesaran atau kebaikan Tuhan yang lebih besar lagi, dan kerendahan hati. Sama-sama bilang kerendahan hati. Dari satu ayat firman Tuhan dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6, kita baca sama-sama. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya percaya Tuhan kita sampai hari ini masih bisa disebut the God of breakthrough. Tuhan yang selalu buat terobosan. Saya percaya Tuhan gak mau hidup kita gini-gini aja. Saya percaya Tuhan mau hidup kita mengalami peningkatan. Saya percaya Tuhan mau kita mengalami peningkatan di semua area hidup kita. Bukan sekedar karir, tapi sukacitamu meningkat. Tapi juga ketaatanmu meningkat, kerohanianmu meningkat. Caramu menangani masalah meningkat. Saya percaya Tuhan mau buat terobosan sampai hari ini di hidup kita. Amin. Maka dikatakan kasih karunia-Nya lebih besar daripada itu. Dalam teks NLT
New American Standard dikatakan He give a greater grace. Kasih karunia yang lebih besar lagi. Ketika saya baca ayat ini saya bingung. Sepertinya kasih karunia sudah besar buat kita. Amin. Kalau boleh saya terjemahkan, kasih karunia adalah rahmat Allah yang diberikan buat kita karena Yesus berkorban di kayu salib buat kita. Dan saya percaya itu besar. Kasih karunia adalah kesembuhan, pemulihan, jawaban doa, terobosan yang jadi bagian kita karena apa? Untuk upah apa yang Yesus kerjakan di kayu salib, mencurahkan tubuh darahnya buat kita. Saya percaya kalau kita terjemahkan kasih karunia itu udah besar banget buat kita. Yang setuju boleh angkat tangannya, saya mau lihat dulu yang setuju. Termasuk yang di Zoom boleh angkat tangan sendirian juga nggak apa-apa. Kita setuju kasih karunia Tuhan besar. Tapi Tuhan bilang itu udah sangat besar. Tapi Tuhan bilang ada yang lebih besar loh. Kita pikir udah besar banget karya Tuhan, kebaikan Tuhan di kayu salib. Tapi Tuhan bilang begini, aku nggak kehabisan ide. Aku masih punya yang lebih besar buat kamu. Dan aku mau bawa kamu masuk ke tempat yang lebih besar itu. Aku mau giring kamu, tuntun kamu ke kebahagiaan yang lebih besar, ke masa depan yang lebih besar. Kasih kamu yang lebih besar lagi. Aku nggak kehabisan, aku masih punya itu yang belum kamu nggak sanggup kamu pikir, nggak nyampe di pikiranmu. Aku punya yang lebih besar. Tapi caranya Tuhan bilang begini, aku mengasihani orang yang rendah hati dan menentang orang yang congkak atau orang sombong. Orang sombong itu musuhnya Tuhan. Jadi kalau musuhnya Tuhan, nggak perlu kita musuhin lagi, nggak perlu kita fitnah, nggak perlu disantet. Tunggu aja musuhnya Tuhan pasti habis lah sama Tuhan. Orang sombong musuhnya Tuhan, tapi orang yang rendah hati dikasihani. Saudara pernah di jalan gitu, kemudian lihat orang tukang minta-minta, lalu saudara buka kaca mobilmu, tiba-tiba saudara kasih uang. Yang pernah boleh angkat tangan, yang pernah kasih uang buat orang minta-minta gitu? Oh nggak pernah. Beli semua ini ya. Puji Tuhan. Dan kenapa saudara kasih? Karena kasihan kan? Apakah orang itu pernah berjasa sama saudara? Apakah orang itu pernah kasih sesuatu sama saudara? Kenal aja enggak, baru lihat di jalan. Tapi hatimu tergerak oleh belas kasihan. Supaya saudara ngerti, seperti inilah orang rendah hati dikasihani oleh Tuhan. Dipandang oleh Tuhan. Waktu kita rendah hati seperti itulah. Makanya saya menyebutnya kerendahan hati adalah seperti pipa pembersih. Kalau ada pipa untuk mengalirkan berkat Tuhan dan ada hambatan-hambatan, rendah hati menjadi pembersihnya supaya berkat Tuhan, supaya kebaikan Tuhan bisa mengalir dengan deras. Dan saya percaya siang ini saya nggak kebetulan. Saya punya iman, saya nggak kebetulan diundang siang ini di Kementerian Perindustrian untuk menyampaikan ini karena Tuhan mau bawa anak-anak Tuhan di Kementerian Perindustrian menikmati berkat, terobosan, kasih sayang Tuhan yang lebih besar lagi buat pekerjaanmu, buat rumah tanggamu, buat anak-anakmu, buat semua aspek hidup. Amin. Oh, kalau di gereja saya ada tepuk tangan sini. Kita tepuk tangan dulu. Amin. Tuhan mau kasih yang lebih besar. Jalannya gimana? Rendah hati. Pegang dadanya bilang, jangan sombong. Rendah hati. Amin. Ada tokoh di perjanjian lama yang nggak apa-apa ditampilkan. Namanya Yabes. Yabes kalau saudara selidiki, dia dikasih nama oleh ibunya karena mengalami kesakitan. Yabes memang dalam hidupnya mengalami banyak batasan. Sama kayak kita ada batasan-batasan. Tapi sekali lagi saya mau bilang, Tuhan mau bawa kita bongkar pagar batasan itu dan melangkah lihat berkat Tuhan yang lebih banyak lagi. Sukacita Tuhan. Kalau saya ngomong berkat jangan uang aja ya. Kalau saya ngomong berkat itu utuh. Kerohanianmu, sukacitamu, caramu menangani masalah, caramu beretika, caramu ngomong sama orang, itu tambah besar, tambah hebat. Amin. Dan Tuhan mau bawa kita ke sana. Yabes dalam hidupnya, saya sudah pelajari dalam hidupnya Yabes mengalami banyak penderitaan. Bahkan tafsir tradisional
Yahudi kuno, Targum Yonatan, salah satu penafsir kuno Yahudi menafsirkan bahwa Yabes seorang ahli Taurat yang belajar Taurat yang mengalami banyak kesulitan. Midrash, seorang tafsir Rabbanik, seringkali mengaitkan penderitaan Yabes dengan nama yang diberikannya, menyiratkan bahwa keadaan Yabes itu keadaan yang sulit, bahkan mengalami beban emosional. Dari kecil dipanggil Yabes, arti nama Yabes itu kurang lebih anak sial, kesakitan. Jadi dari kecil kenalan siapa namanya? Anak sial. Kesakitan, dia dijuluki, disebut orang kesakitan. Dan dalam perjalanan hidupnya tambah dewasa mengalami penderitaan kesulitan. Dan untuk orang yang mengalami penderitaan kesulitan di zaman Yabes, itu bisa dibilang orang, kamu kayaknya dimusuhin sama Tuhan. Kayak Tuhan gak suka sama kamu. Tapi saya suka ketika kita searching nama Yabes, kita akan ketemu pertama kali di 1 Tawarik 4 ayat 9. Dan ayatnya bilang begini, Yabes lebih dimuliakan. Yabes lebih ditinggikan. Dibandingin lagi sama saudara-saudaranya, dia lebih ditinggikan. Padahal namanya kesakitan. Tapi lebih ditinggikan. Yesus dalam kitab Lukas mengatakan, barang siapa meninggikan diri, dia direndahkan. Jadi orang sombong pasti nanti tunggu waktunya direndahkan. Makanya jangan sombong. Tapi barang siapa rendah hati, dia ditinggikan. Jadi saya menyimpulkan kenapa Yabes dimuliakan, lebih ditinggikan, karena Yabes rendah hati. Dari mana Pak Pendeta rendah hatinya? Saya nggak tulis di slide saya, tapi nanti boleh cek di Alkitab Saudara. Ayat 10 bilang begini, Yabes berseru kepada Allah Israel. Tadi Yabes itu menyelidiki kitab Torah, ingin tahu siapa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Yabes mengenal Tuhan. Dan dia percaya, walau orang bilang dia anak sial, Tuhan musuhin dia, dia lebih percaya apa kata Tuhan tentang dia daripada apa kata orang tentang dia. Next slide, saya menyebutnya ketika kita percaya perkataan Tuhan, pendapat Tuhan lebih benar daripada pendapat kita sendiri atau pendapat orang lain, saya menyebut itu rendah hati. Dan Yabes berani datang kepada Allah Israel. Dia minta banyak lagi, berkati aku berlimpah-limpah, perluas daerah. Padahal kalau kita hidup di zaman Yabes, lu udah sial, ngapain minta sama Tuhan? Tuhan tuh nggak ada di pihak lu. Orang mungkin ngomongin gitu sama dia. Tapi dia lebih percaya apa kata Tuhan tentang hidupnya daripada apa kata orang tentang hidupnya. Menyebabkan ayat 10 bagian akhir, Allah mengabulkan permintaannya itu. Dan ayat 9 menjelaskan Yabes lebih dimuliakan. Hari ini jika ada di antara kita yang mungkin mengalami sakit penyakit, baru ke dokter dan dokter bilang sakitmu nggak bisa sembuh, hasil diagnosanya nggak bisa sembuh, dan pendapatmu juga iya ya, rasa sakitnya tambah parah, kerasa tambah sakit. Tapi kalau engkau anak Tuhan dan percaya di atas kayu salib Yesus sudah mati bagiku, oleh bilur darahnya Yesus katakan aku sudah sembuh, kesembuhanmu sudah dibayar di atas kayu salib. Kalau engkau lebih percaya pada apa pendapat Alkitab tentang kesehatanmu daripada pendapat dirimu sendiri, rasa sakit yang kau rasa, tinggal tunggu waktunya, kesehatanmu akan lebih dimuliakan. Amin. Tinggal tunggu waktunya, ketika engkau lebih percaya apa kata Tuhan yang benar dan bukan katamu yang benar. Saya menyebut itu rendah hati. Tinggal tunggunya di semua aspek hidupmu, engkau akan lebih dimuliakan. Saudara lihat nggak desire-nya Tuhan di sini? Saudara lihat nggak kerinduannya Tuhan? Tuhan sangat mengasihimu sehingga Alkitab bilang dia nggak kasih malaikat tebus kita, dia nggak kasih hal surgawi yang lain tebus kita, dia kasih kesayangan surga tebus kita. Betapa kita berharga di matanya, dan dia mau pengorbanannya itu tidak sia-sia, pengorbanannya itu memiliki dampak di hidup kita. Kita masuk ke area the greater grace, kemurahan Tuhan yang lebih besar. Tapi harus rendah. Sama-sama bilang saya harus rendah hati. Rendah hati itu harus dibangun. Rendah hati itu harus diusahakan. Satu kali istri saya waktu saya masih mimpin pujian, jalan sama-sama malam-malam gandengan tangan gitu kan. Sepanjang jalan kenal. Mau makan bubur, tiba-tiba lagi mesra-mesranya istri saya bilang begini, jadi aku lihat kamu mulai sombong. Sembarangan, ya kan?
Langsung defense kita kalau dibilang orang sombong kan. Tunggu dulu, dari mana gue sombong? Gak ada. Enak aja sombong. Defense. Saya bilang sama istri saya, itu perasaan kamu doang. Pas saya pengen lepas tangannya gitu. Aku bilang, suaminya sombong. Terus istri saya bilang gini, udah kamu gak lihat, aku rasa. Aku lihat dan aku yang ngerasa. Coba kamu doa. Aku ngerasa kamu berubah. Pulang makan bubur saya gak bisa tidur. Jangan belum dari sombong. Orang kalian. Saya datang sama Tuhan. Ada satu kisah di perjanjian lama. Naaman, panglima tentara Arab. Panglima tentara Arab. Sakit kusta. Waktu dia sakit kusta, dia punya pembantu orang Ibrani yang didapat dalam peperangan. Kemudian orang Ibrani itu bilang, di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan. Lalu dia bilang, kalau gitu aku mau pergi ke Israel. Jadi dia minta izin cuti. Dia kan petugas negara ya, kayak saudara-saudara. Jadi kalau mau pergi ke luar negeri, ya izin cuti. Dia izin cuti sama raja. Raja, aku mau ke Israel sama raja Arab. Ngapain? Sakit kustaku ada yang bisa menyembuhkan di Israel. Lalu raja tulis surat. Kalau gitu aku tulis surat kepada raja Israel. Supaya kamu disambut di sana, kamu panglima, aku menghargai kamu. Kalau sudah baca di dua raja-raja dari ayat 1, nanti baca di rumah deh. Biar PR buat kita. Kemudian raja tulis surat. Waktu raja tulis surat sampai di tulisannya di kerajaan Israel. Raja Israel berpikir, oh ini tentang Raja Aram kayaknya mau cari gara-gara sama kita. Mana bisa orang sakit kusta disembuhkan. Ini cuma alasan aja mau cari gara-gara. Di saat itu ada Elisa di situ. Dan Elisa bilang, biarkan dia datang. Jadi kemudian panglima tentara Aram ini, jenderalnya Aram ini datang. Ya anggaplah ada orang di Amerika tahu ada pendeta Mario berdoa bisa ada kesembuhan. Lalu dia sakit lambung, karena saya pernah sakit lambung dan disembuhkan total, harusnya di laser. Kemudian nggak perlu di laser, dapat lambung baru dari Tuhan, sembuh total sehat. Kemudian mungkin Presiden Amerika Joe Biden, kalau gitu karena kamu panglima jenderal di Amerika, saya kirim surat ke Pak Jokowi. Sambut tuh datang lagi. Kebetulan ketemu Pak Pendeta Mario lagi di perindustrian. Kemudian perindustrian. Jadi dibawa orang datang menteri dari jenderal dari Amerika dibawa. Gitu kan? Sama. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan tadi bawa kebesaran. Lalu berhenti di depan rumah Elisa. Apa yang terjadi? Saya suka nih ayat 10. Elisa menyuruh seorang suruhan mengatakan kepadanya, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Elisa nggak keluar. Elisa suruh pembantunya, coba kamu temuin dia, suruh keluar. Tahu ayat 11 bilang apa? Naaman bilang apa ayat 11? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Naaman tersinggung. Aku sangka setidak-tidaknya ya datang keluar kayak berdiri kayak temuin aku ini panglima loh, gue jenderal loh. Gerak-gerakin tangannya ke tempat aku sakit, terus nyembuhin kustaku. Dia keluar juga enggak. Dia suruh pembantunya. Lalu saya bilang, ya ada jenderal ya Amerika. Saya kasih minyak di tangannya, tumpang tangan dia buat orang itu. Saya nggak keluar. Naaman marah, tersinggung. Kadang-kadang Tuhan kasih sinyal waktu kita kasih tahu kita waktu kita berjalan dalam tinggi hati dan itu membahayakan kita. Caranya adalah kita bisa deteksi sendiri kalau kita udah nggak mau dengerin lagi nasihat orang lain. Ketika kita tersinggung, berarti kamu berjalan dalam kesombongan. Orang sombong akan direndahkan. Tapi saya bersyukur, saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan di Kementerian Perindustrian, anak-anak Tuhan yang rendah hati, amin. Orang rendah hati akan ditinggikan, amin. Akan ditinggikan. Lalu kemudian Naaman marah, udah balik aja. Nanti baca, saya nggak tulis ayat 12-13 ya, baca di rumah. Kemudian pegawainya kasih saran, Tuhan, kalau Nabi itu suruh yang susah, Tuhan kerjain ini sekerja. Ini gampang, tinggal nyebur ke kolam, ke sungai Yordan 7 kali. Buat lo gampang, gue bawa pasukan. Di mana muka gue nyelup-nyelup di sungai Yordan, pasukan gue lihat.
Buat lo gampang. Udahlah, lakukan saja. Saya bersyukur Naaman dituntun Tuhan untuk rendah hati. Dan Naaman mau rendah hati. Tuhan suruh kita rendah hati bukan tanpa tujuan. Tuhan punya tujuan. Bahwa kita ketemu yang namanya the greater grace. Amin. Saya percaya bukan kebetulan saya bicara rendah hati. Karena Tuhan mungkin mau bawa setiap anak-anak Tuhan yang dengar khotbah saya siang ini. Nanti pelantikan presiden tanggal 20, setelah pelantikan presiden, saudara mau dibawa tinggi sama Tuhan, mau diberkati lebih lagi, dikasih hikmat yang lebih lagi, dikasih ide yang lebih lagi, kerjaanmu dibuat berhasil sama Tuhan, dan kau diangkat naik. Tapi untuk sampai di situ kau perlu rendah hati. Lalu Naaman nyelupin dirinya. Gue sebentar mau ngomong, kasih tahu kalau saya cuma 5 menit lagi, gitu. Dikasih kan. Nyelupin dirinya, sekali dia nyelup, kemudian mungkin bawahan mau juga tuh jenderal di sebenarnya. Dan dia nyuruh, dia diomongin gua. Nyelup lagi sekali. Ada yang ketawa. Aduh, ada yang kecil gigi kan. Berapa kali dia nyelup? 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. 7 itu angka sempurna. Tuhan tuntun Naaman sampai benar-benar bisa rendah hati. Tuhan tuntun saya dan saudara untuk sampai benar-benar rendah hati. Bukan tanpa tujuan. Setelah 7 kali apa yang terjadi? Saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Maka Naaman pergi ke sungai Yordan dan mencelupkan dirinya 7 kali di sana sesuai perintah Nabi Elisa. Tiba-tiba kulitnya langsung pulih, semulus, kulit baik. Dia hanya minta sembuh dari kusta. Tuhan kasih lebih besar, semulus, kulit baik. Dia cuma minta kustanya sembuh. Tuhan buat dia pengen cepat-cepat pulang. Karena kok kinclong ya, kok glowing. Kelihatan sih, glowing gue. Jadi glowing gak perlu juga perawatan lama. Rendah hati bikin glowing gitu. Dia yang wanita lah, boleh tengok bilang rendah hati bikin glowing gitu. Pas banget nih Pak. Saya baru aja mau ke salon nanti sore. Haleluya. Oke, saya bilang begini, next slide. Rendah hati adalah jalan untuk lihat berkat Tuhan yang lebih besar. Saya sih percaya, kalau siang ini saya ngomong di tempat ini bukan kebetulan. Karena Tuhan mau bawa setiap kita yang dengar firman ini ke berkat yang lebih besar. Amin. Dan Tuhan tahu, Tuhan kasih tahu. Ini kuncinya, dibuka nih kuncinya. Rendah. Rendah hati adalah jalan untuk melihat kasih Tuhan yang lebih banyak lagi. Jadi yang pertama, rendah hati adalah percaya pendapat Tuhan lebih benar daripada pendapat orang, pendapat diri sendiri. Yang kedua, rendah hati harus dibangun. Amin. Yang ketiga, taat walau nggak ngerti. Ini yang susah loh hari ini. Ada Abraham, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saya menyebut rendah hati itu kadang-kadang nggak perlu tahu semua, tapi cukup percaya ujungnya janji Tuhan jadi. Amin. Saya lihat rendah hati hari ini susah loh. Untuk taat itu susah loh. Satu kali istri saya di gereja suruh ya ade rohani beli KFC yang diskon gitu, 50.000 kata istri saya ini bawa bukti stroke ini, beli yang diskon 50.000. Lalu tau nggak ade rohani bilang gini, Kak, kenapa nggak yang 70 aja? Ih, nggak ditanya pendapatnya, kamu disuruh. Udah yang 50. Masih ngomong lagi, Kak yang 70 lebih untung lo dapat ini. Rendah hati adalah ketika pemimpin, dalam hal ini Tuhan suruh,
Kalau kadang kita nggak tahu, ikut aja. Saya banyak ditelepon bos-bos di jemaat, bosnya punya buah ngeluh, Pak kenapa ya sekarang susah, saya suruh A, dia kreatif bikin A++. Padahal saya nggak, saya gaji dia bukan untuk dia kreatif, saya gaji dia supaya dia ikutin apa yang saya suruh. Tapi disuruh aja untuk digaji susah. Rendah hatilah. Menurutmu pendapat pemimpin mungkin nggak sesuai, nggak bijak, nggak benar. Rendah hatilah. Ikut aja. Abraham, Tuhan bilang gitu, Abraham, keluar dari keluargamu, aku memberkati kamu. Aku mau buat namamu masyhur, aku mau buat kamu jadi bangsa yang besar, dan oleh keturunanmu bangsa-bangsa akan diberkati. Abraham tinggal di mana saat ini? Di Ur Kasdim. Kalau saudara cek Ur Kasdim, di zamannya Abraham itu kota yang luar biasa. Dekat sungai Efrat, jalur perdagangan. Tulisan menggunakan paku pertama kali ada di Ur Kasdim. Jadi dia tinggal bukan di tempat yang biasa. Sistem irigasi di zaman Abraham di Ur Kasdim sudah ada. Jadi pertaniannya maju. Jadi itu kota maju. Kayak Jakarta lah kalau di Indonesia, New York kalau di Amerika. Itu kota maju. Tuhan bilang gini, keluar dari keluargamu, aku berkati kamu. Tuhan ini udah diberkati, keluar. Dan Abraham nggak tanya kemana Tuhan. Alkitab bilang dia bergegas, dia pergi keluar. Nggak tahu mau kemana. Kata Tuhan, nanti lu keluar dulu, nanti baru setelah itu ada clue berikutnya harus kemana. Dan dia sampai di Kanaan. Sampai di Kanaan, dia tinggal di mana? Di tenda, di kemah. Loh, di Ur Kasdim gue lebih baik Tuhan. Kenapa Tuhan bawa ke sini? Tapi Alkitab bilang, Abraham taat. Dan saya menyebut orang taat tanpa tahu, itu namanya rendah hati. Kadang-kadang Tuhan suruh kita mengampuni orang. Kenapa ngampuni dia kurang ajar gitu? Kita nggak tahu, nggak apa-apa nggak tahu, percaya saja. Amin. Abraham dijanjikan punya jadi bangsa yang besar. Dia di Kanaan seperti pengembara. Hampir 100 tahun umurnya belum punya anak. Mana katanya Tuhan janji berkati, mana. Kadang-kadang waktu kita ikuti janji Tuhan tidak langsung seperti apa yang kita mau. Next slide. Makanya saya bilang, rendah hati adalah menyadari kita tidak harus tahu semua. Tapi kita bisa percaya ujung ceritanya. Janji Tuhan pasti jadi. Kita tahu ujung ceritanya Abraham jadi bangsa yang besar. Amin. Dan oleh keturunannya Yesus Kristus, kita semua bangsa-bangsa diberkati. Amin. Jadi bangsa yang besar. Abraham gak tahu harus kemana, tapi Tuhan tahu mau bawa dia kemana. Orang bilang ChatGPT tahu semua, Pak. Coba cek ChatGPT sekarang. Kenapa saya ibadah dengerin pendeta hari coba ada nggak? Saya udah cek, pasti jawabannya. Dulu sih jawabannya kami tidak tahu persis kayak gitu kan. Tapi sekarang udah lebih kreatif lagi ChatGPT-nya. Mungkin supaya rohanimu bertambah. Mungkin semua mungkin, nggak ada yang pasti. Kita nggak tahu pasti. ChatGPT nggak tahu pasti. Tapi Tuhan tahu pasti. Kenapa engkau perlu dengar ini? Karena Tuhan mau bawa kamu ke the greater grace. Tuhan mau kamu rendah hati. Amin. Tuhan mau kamu menikmati apa yang Dia punya, yang Dia sediakan. Karena Dia mengasihi. Saya simpulkan. Ini hasratnya untuk hidupmu, untuk keluargamu, untuk rumah tanggamu, untuk pekerjaanmu. Tuhan mengajak kamu ke tempat yang lebih baik. Tapi untuk ke tempat yang lebih lagi, kita perlu rendah. Yesus bilang, siapa mau jadi terbesar harus jadi yang siapa mau jadi pemimpin harus jadi kelak. Saya doa firman Tuhan sesuai Yesaya 55 ayat 11. Tidak kembali dengan sia-sia, tapi mengerjakan seturut apa yang firman itu. Mari tutup matamu sejenak, ambil waktu,
renungkan 1-2 menit saja firman Tuhan. Saya beriman, hamba percaya Tuhan. Bukanlah kebetulan hamba diundang di Kementerian Perindustrian, tapi Tuhan mau anak-anak Tuhan di Kementerian Perindustrian mengalami terobosan, mengalami peningkatan, pertambahan di seluruh aspek hidup mereka. Maka hamba doa Tuhan, jamah setiap pribadi, berkati setiap pribadi. Buat kami mengerti bahwa Tuhan membenci orang sombong dan mengasihani orang yang rendah hati. Rendah hati adalah lebih percaya pendapat Tuhan, perkataan Tuhan daripada pendapat orang, daripada pendapat diri sendiri. Rendah hati adalah hal yang harus dibangun di hidup kami. Ketika orang bicara kepada kami, kamu kayaknya mulai sombong, gunakan hal itu bukan sebagai sinyal orang sedang menyerang kita. Terserah mungkin motivasi mereka menyerang kita, tapi gunakan hal itu sebagai sinyal bahwa Tuhan sedang memberitahu bahwa ada yang harus kita bereskan karena Tuhan tidak mau kita jadi musuh. Tuhan mau berkati kita, Tuhan mau mengasihani kita. Rendah hati harus dibangun. Dan yang terakhir, taat pada pemimpin walau kadang tidak tahu, tidak ngerti, tapi percaya ketaatan adalah bagian dari rendah hati. Dan ujungnya janji Tuhan terjadi kepada orang-orang yang taat. Terima kasih Tuhan atas selesai sampaikan firman. Firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Berkat-Mu sudah dicurahkan. Dalam nama Yesus kita yang percaya kita sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Pada saatnya kita berikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sebagai ucapan syukur kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan sambil kita berikan pujian, puji, persembahan. Terima kasih atas persembahannya. Bersumber di kita. Selanjutnya kita akan berdoa syafaat atau doa tutup yang akan dipimpin oleh Pendeta Mario Marcelo. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh dengar firman-Mu, kami boleh beribadah, dan kesegaran baru, urapan baru, kekuatan baru Tuhan berikan buat kami. Sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami, aktivitas kami mau satu hati berdoa syafaat. Kami berdoa yang pertama, Tuhan berkati acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta pemilihan kabinet baru, terutama yaitu Menteri Perindustrian yang baru, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan angkat anak-anak-Mu yang takut Tuhan. Tuhan berkati yaitu bangsa negara kami. Tuhan berkati Presiden yang akan dilantik, Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilantik, ada roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga doa para eselon 1, eselon 2 dan jajarannya,
hingga para pelaksana Kementerian Perindustrian. Tuhan Yesus yang memberi urapan-Mu, tuntunan-Mu Tuhan, agar lewat apa yang dikerjakan menjadi berkat buat bangsa, buat negara kami. Dalam nama Yesus, menyerahkan seleksi CPNS P3K Kementerian Perindustrian tahun 2024, ada berkat Tuhan, ada kasih sayang Tuhan. Dalam nama Yesus, kami doa Tuhan Yesus, menyambut sebentar lagi bulan Desember, kami juga akan adakan yaitu Natal Kementerian Perindustrian tahun 2024, menyerahkan panitia Natal Tuhan, dari ketua, sekretaris, bendahara, serta para seksi-seksi yang mendukung. Tuhan yang memberi yaitu berkat-Mu, ide-Mu, hikmat-Mu di dalam mereka. Bahkan Tuhan yang siapkan untuk memiliki waktu, diluangkan waktu untuk yaitu menyusun acara di dalam nama Yesus. Dan Tuhan pasti memberkati dalam nama Yesus. Menyerahkan Binrokris Kementerian Perindustrian, para pegawai yang ada di daerah maupun di kantor pusat, seluruh purna bakti, terutama pegawai dan keluarga yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, serta para pengurus, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan dibiarkan. Anak-anak Tuhan, Tuhan yang pelihara. Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku. Mereka tidak akan kekurangan sakit, tidak akan kekurangan kesehatan, sakit penyakit dilalukan. Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Yesus, berdoa siapapun yang hadir Tuhan, setiap nama yang hadir yang mengikuti ibadah siang ini, hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tahu sampai kedalaman hati mereka, bahkan sampai ke detail hidup mereka, apa yang dialami bersama keluarga, apa yang dialami di tempat kerja, apa yang dialami di keseharian, yang mungkin sulit, yang mungkin berat, yang mungkin butuh bantuan. Kami doa bantuan dari Tuhan saat ini mengalir, pertolongan dari Tuhan saat ini mengalir. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan setiap nama, setiap pribadi Tuhan Yesus. Tidak ada yang kembali bekerja dengan tangan kosong, tangan hampa, tapi mereka kembali bekerja dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa. Dalam nama Yesus, haleluya. Akhirnya, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan. Percayalah hari ini, besok lusa sampai selamanya, hidupmu diberkati Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan. Seisi rumahmu diberkati Tuhan. Kerohanianmu, kesehatanmu, keuanganmu, pekerjaanmu, bisnismu, sekolah studimu, studi anak-anakmu diberkati Tuhan. Keluar masukmu, kemana kau pergi melangkah, kau dikelilingi kebaikan Tuhan. Tuhan akan membuat orang di sekitarmu menolong, mengasihi, dan berkati hidupmu. Lewat hidupmu banyak orang akan diberkati Tuhan. Lewat hidupmu banyak orang akan mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita dari siang ini sampai nanti kita sama-sama berkumpul di kerajaan surga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Dan selanjutnya saya akan serahkan kembali ke MC. Baik, terima kasih Pak Mario dan tim. Terima kasih atas sudah mengisi acara kami hari ini. Untuk selanjutnya mungkin apakah ada pengumuman dari Office? Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pertama-tama terima kasih untuk Pendeta Mario dan juga tim yang telah melayani hari ini. Terima kasih juga untuk dari koordinator dari Inspektorat Bu Jelita, Kak Mei, dan juga Andi dan teman-teman yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Untuk November nanti dari Ilmate atau Ikma, begitu. Desember juga antara mereka berdua. Tapi kalau Desember kita ternyata Natal, nanti mungkin kita off-kan dulu, mulai lagi Januari. Untuk selanjutnya pengumuman dari Bu Sirma untuk ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario dan tim, teman-teman dari Inspektorat. Kita boleh tepuk tangan dulu ya dalam persiapan yang baik.
Tuhan di sini ternyata sudah ada kamera baru. Ini ada Pak Inspektur di sini ya tadi. Ada apa enggak ya? Nggak ada. Pak Inspektur terima kasih. Ada kamera baru di sini. Ya, jadi lebih ini ya lebih wow lagi. Terima kasih juga Intan yang sudah juga mengkoordinir juga. Mungkin sebelumnya Pak Inspektur dulu kali ya. Ada yang mau disampaikan dulu? Ini ada Pak Inspektur, saya lupa. Nggak ada. Pak Adolf, ada yang mau disampaikan Pak Adolf? Sebagai Purna Bakti yang juga hadir, hari ini ada Pak Edi Ramlan juga di sini ya, Purna Bakti. Ada yang mau disampaikan Pak Adolf? Ya, terima kasih Ibu Sirma ya. Iya Pak. Iya, Lupa ya Ibu Pak. Sirma, terima kasih buat Ibu Sirma. Karena saya juga termasuk anggota Working Prayer Pak. Karena Ibu Sirma yang bawa saya. Terima kasih buat Puji Tuhan. Hari ini saya bisa bersatu di dalam persatuan ideologis yang saya juga nggak tahu kenapa saya datang ini. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang kita tadi temanya tuh sangat menyentuh sekali ya kita. Karena kita memang ini susah sekali untuk belajar yang rendah hati Pak. Kita saya pun juga rendah hati itu masih sering bisa ya sebenarnya sangat luas gitu. Dalam yang luas itu baik kita dalam menyampaikan salam ataupun kita kadang-kadang kita bingung orang yang tidak rendah hati masih artinya hidup dengan berkelimpahan dan kadang kita bisa hidup di dalam padahal dia nggak rendah hati, sombong. Tapi kenapa Tuhan membiarkan seperti itu? Itu makanya tadi banyak belajar juga. Saya ya dengan hadir sini juga terima kasih untuk hadir juga tadi Pak Eko juga rendah hati juga Pak ini pimpinan di sini dia nyamper saya itu bagi saya itu juga suatu kerendahan hati Pak gitu ya. Karena kadang orang yang lebih tinggi dia cuek atau apa banyak terjadi di Kristiani juga Pak gitu. Tapi Pak Eko sangat rendah hati dia sebagai seorang eselon 2 dia itu dia juga seorang dokter itu bagi saya juga pembelajaran Pak Eko banyak berkali Pak Eko ya. Dan juga ya Ibu Sirma terima kasih juga beri saya kesempatan mengenai untuk bisa hadir di sini yang saya bisa mengenang beberapa waktu yang lalu saya juga aktif di sini Pak. Saya juga nggak tahu kenapa sini saya begitu banyak berubah hanya ini sampai sekarang nggak berbeda ya Ibu Sirma. Kalau dulu jumlah padahal kita banyak sekali anggota kita sini kenapa sampai sekarang ya di bawah 50 gitu. Itu yang ya kalau kita mungkin berdoa ini ya karena begini sekarang udah sangat-sangat maju sekali untuk pelayanan ini. Saya juga aktif juga ke pelayanan walaupun sudah pensiun pelayanan saya banyak gitu ya apanya tapi memang saya nggak sampaikan tapi titip saran juga untuk Ibu Sima sebagai sampai saya masih koordinator ya gimana kita kalau kita berdoa semakin banyak tiap ini jangan hanya hari Natal saja atau hari perayaan kita banyak itu yang menjadi doa kita kira-kira gitu terima kasih Pak Ado ya jadi mengingatkan ya kita doa bersama ada setiap hari apa nih Sabtu jam kan cerita sering ikut ya jam 7 ya sampai jam 8 kita siapkan waktu ya teman-teman semua kita semua pasti harus siapkan berikan waktu untuk berdoa buat kondisi kita ya bangsa dan negara kita, kementerian perindustrian, para pemimpin kita juga, wadah yang sudah Tuhan berikan sehingga bisa bertumbuh ya. Jadi tadi ingat ya khotbah Pak Pendeta tadi tentang tentang apa? Mimit? Tentang apa Mit? Rendah hati. Rendah hati itu biasanya gampangnya tuh kalau tiba-tiba ada orang ngomong ada nyes gitu ya. Nah kalau ada nyes itu biasanya kita masih belajar dan harus diminimalisir nyesnya itu gitu ya teman-teman. Nanti kita sama-sama dukung juga untuk Natal kita entah Desember entah Januari tapi kita siapkan saja yang terbaik ya Bu Ketua Ibu Noni sampaikan anggap saja kita menyiapkannya di bulan Desember walaupun memang waktunya sangat mepet gitu ya. Walaupun memang Januari ya kita sudah siap gitu. Silakan teman-teman bisa berpartisipasi pada acara yang akan dilaksanakan mungkin Desember ataupun Januari. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih.
Baik Bapak Ibu, mungkin sekarang kita ingin foto bersama dulu ya untuk yang di ruangan ini mungkin ya. Tutup, oh ditutup ininya, atau ini udah di screenshot ya? Udah di screenshot ya? Saya mau di